bedanya apa? Bedanya kondisi-kondisi tertentu. Ingat nggak ibu pernah bilang wanita dewasa umum biasa yang tidak sedang hamil dengan ibu yang sedang hamil, dengan ibu bersalin dan ibu nifas, tentunya pemeriksaan fisiknya sama, hanya kondisi-kondisi tertentu, ya kan? Seperti contohnya ibu hamil, kondisinya khusus nggak? Kenapa khusus? Nah, sedang hamil, ada makhluk lain di dalam tubuhnya, artinya ada pemeriksaan khusus. Kemudian ibu bersalin, kondisinya khusus nggak? Apa yang menjadikan khusus? Bersalin ya ibu tanya. Apa yang membuat dia khusus, spesial, berbeda dengan dewasa lainnya? Kondisi melahirkan, apa yang menjadi beda di sana? Satu, masih ada janin di dalam, berarti kan sama dengan ibu yang sedang hamil biasa. Tapi dia lebih khusus dari orang yang hamil apa? Bagian anogenitalnya, karena kan dia mau bersalin. Berarti kita lakukan pemeriksaan khusus juga pada ibu bersalin. Pemeriksaannya apa? Ya tadi VT lah, gitu ya, ataupun pemeriksaan DJJ lah, pemeriksaan HIS lah. Kalau hamil tidak ada pemeriksaan HIS karena belum ada kontraksi. Tapi kalau ibu bersalin sudah ada kontraksi, berarti ada tambahan pemeriksaan HIS. Itu ya. Ibu nifas, apa yang berbeda di ibu nifas? Spesial di ibu nifas apa? Bayinya udah keluar nih. Nah, luka jahitan, apa lagi? Uterusnya yang tadinya gede jadi mengempel. Apa yang harus diperiksa? Berarti TFU-nya diperiksa, ya kan? Kalau wanita dewasa umum yang tidak ada apa-apanya, artinya dia normal-normal saja, pemeriksaan perutnya hanya sekedar melihat, oh ada massa apa enggak, ada bekas luka atau tidak, gitu kan? Cuma sebatas itu kan? Nah kalau misalkan dia sedang hamil, berarti pembesaran kehamilannya, pembesaran perutnya sesuai dengan usia kehamilan apa enggak, ada linian niga apa enggak, ada bekas seksual enggak, kan gitu ya. Ditambah ada DJJ-nya enggak, kalau ada DJJ-nya berapa DJJ-nya, oh ada HIS apa enggak, kalau ada HIS-nya berapa, kan gitu. Paham ya? Jadi jangan beranggapan bahwa oh ini spesial nih, lihat spesialnya apa, gitu ya. Kayak tadi contoh ibu nifas, apa yang berbeda? Oh FU-nya bu, perutnya yang tadinya kembung besar jadi kempes, berarti kita harus tahu nih kempesnya sesuai apa enggak, ya. Kemudian apa lagi? Anogenital ibunya, kenapa anogenital ibunya? Luka, apa lagi? Pengeluaran darah pervaginannya, apakah masih luka, masih berwarna merah, apakah sudah berwarna kuning, apakah masih berwarna merah juga, gitu ya. Jadi dilihat apakah merah, kan ada yang merah rubra, kemudian ada yang salmonellenta, yang coklat, gitu kan. Terus ada yang kuning, serosa, ada yang alba. Jadi dilihat kondisi. Gitu ya. Kemudian kaki, kalau di kaki nifas, ibu nifas, karena ibu nifas itu sama dengan ibu bersalin ya, kan dia kondisinya hamil. Kemudian setelah dia hamil, dia melahirkan ledakan. Biasanya ibu itu dari yang sudah lordosis berat begini, kemudian menjadi hilang lagi perutnya, dia akan memposisikan seperti biasanya lagi. Itu dia membutuhkan suatu adaptasi. Nah, biasanya ibu-ibu nifas yang tidak terkoordinir atau melebihi bobot beratnya di awal, itu biasanya ada terjadi varises ataupun nyeri pada bagian tungkai, sehingga pada tungkainya harus diperiksa. Itu dicatat ya. Jadi spesial itu yang perlu kalian tambahkan pada kondisi-kondisi pemeriksaan fisik. Nah pada bayi apa? Spesialnya dia apa? Di kepala. Spesialnya dia apa? Dia spesial nggak? Spesial. Apa yang bikin dia spesial? Apa yang bikin dia spesial? Baru, ini manusia baru spesial dong bu. Aku kan baru lahir, aku belum tahu apa-apa, benar nggak? Satu, begitu aku kan taunya di dalam rahim ibuku itu hangat,
Berarti pas begitu keluar, dia butuh suatu adaptasi yang cepat. Ya, salah satunya adalah suhu. Jadi, poin pertama atau prinsip pertama untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, pastikan tidak ada kondisi-kondisi yang akan membantu dia kehilangan panas. Seperti misalkan suhu. Ini tangan ibu itu begini. Kalau Anda masuk ke ruang dekanat, itu insya Allah Anda gak akan kuat di sana 5 menit atau 10 menit itu nggak bisa. Dingin banget ya. Apalagi cuacanya lagi begini, dingin banget. Ya. Jadi perhatikan suhu, kemudian perhatikan bed, ya. Bed, tempat tidur. Kalau dia dialaskan alaskan hanya perlak saja, kan dingin tuh, kan dia kayak semacam plastik ya. Kalau misalkan itu kena dingin, kemudian Anda tidak alaskan lagi, bayi disimpan. Yang jelas Anda, iya pasti ya. Kemudian sinar ataupun lampu. Ini lampu begini, redup, ini enak tidur. Benar nggak? Iya. Dibandingkan kalau misalkan ada lampu sorot yang memang pesannya adalah panas. Berapa sorotan lampu? Lampu yang digunakan juga bukan lampu sembarang lampu. Lampu dengan daya 60 watt, jaraknya 60 cm. Ini kalau ada lampu sorot, ya, lampu sorot kayak lampu belajar, ya, disorotin ke bayi pasien, 60 watt, hangat. Tapi bukan berarti bayi baru lahir baru kamu terangkan. Jadi udah tahu nih pasien akan melahirkan, kamu pasang lampu. Dipanasin. Oh iya, panasin dulu, hangatkan dulu ruangan. Kan beda. Ya, hangatkan dulu. Oke, setelah itu, jadi intinya adalah cuaca ya, meminimalisir untuk kehilangan panas. Jadi supaya bayinya lebih mudah untuk adaptasi suhu. Kemudian kondisi apa lagi yang spesial dari bayi? Untuk kepala masuk. Semuanya punya kepala. Nah, itu kan bentuknya ada yang lonjong, ada yang gimana kayak gitu. Napasan. Itu juga ada yang lonjong, ada yang panjul. Keren. Yang Anak saya ini 3 ada yang nonjol 1 gitu. Panjul kalau orang Betawi bilang panjul. Apa yang spesial dari sini? Dia punya apa yang kita nggak punya? Tali pusat. Tali pusat, kita nggak punya tali pusat kan? Adanya apa? Pusar. Kalau bayi udah berbentuk pusar bukan? Belum. Artinya dia spesial tuh, beda. Tapi kalau kepala, kita punya kepala nggak? Punya. Mata punya nggak? Punya. Jantung punya nggak? Punya. Ya. Apa yang dia punya kita nggak punya. Tali pusar. Dia masih panjang tali pusar. Masih basah. Ya kan? Kita mah nggak punya. Kalau kita punya lucu kan awet-awetan. Oke, berarti ada tindakan, ada pemeriksaan khusus di bagian perut atau abdomen. Betul? Betul. Kemudian, apa lagi yang spesial dari dia? Apa lagi? Tangisan. Kenapa tangisan? kalau kuat jantung masih ada beberapa nangis kan Enggak, enggak. Ini pemeriksaan dulu, pemeriksaan dulu. Kulit, pemeriksaan kulit ya. Kalau kita kulit cuma sekedar sianosis enggak gitu kan ya. Kalau bayi beda. Ada kayak overdiskasiosa enggak, lanugonya banyak apa enggak gitu ya. Kemudian apa lagi yang dia mungkin punya kita nggak punya atau kita punya dia nggak punya? Apa? Sudah teruji belum? Bokongnya belum teruji kan? Pernah dengar ada namanya atresia ani? Ya, yang nggak ada lubang anus. Karena dia makhluk baru lahir,
Jadi kita pastikan semuanya normal, artinya matanya berfungsi, artinya bukan berfungsi, maksudnya matanya ada, lubang telinganya ada, gitu ya. Kemudian apa namanya ini, kemaluannya juga bukan berfungsi. Kalau berfungsi itu kan harus dites ya. Sesuai, dan rektumnya juga ada, artinya positif, dia bisa mengeluarkan kotoran. Karena kalau bayi baru lahir nggak bisa mengeluarkan kotoran, bahaya. Kalian aja nggak bisa pup 2 hari atau 3 hari. Yang ada apa? Oh, bukan cuma sakit perut doang. Begah kemana-mana ya, pengen muntah iya, pengen gerak susah gitu kan? Sama bayi gitu, ya. Nah, jadi pemeriksaan pertama pada bayi baru lahir adalah pertama, kondisikan ruangan dan situasi atau kondisi yang harus kita siapkan, antara lain suhu ruangan, kemudian itu namanya apa namanya? Ini konduksi, kemudian konveksi, evaporasi, ya, sama radiasi. Jadi itu ada 4, ya. Kita sesuaikan begitu bayi lahir, kan bayi lahir nih ya. Kita angkat nih, ya kan? Begitu kita angkat, dia akan nangis. Ada yang nangis, ada yang nggak nangis sih sebenarnya, ya. Tapi begitu kita angkat, dia nangis kuat. Perhatikan, begitu dia nangis pertama kali, membuka mulutnya pertama kali, dadanya naik pertama kali, lihat apa namanya, warna dari wajahnya, dari badannya, kan dia telanjang. Lihat, begitu dia tarik nafas panjang dan dia nangis, lihat warna dari permukaan kulitnya, merah apa enggak? Apa biru? Kalau dia nggak nangis pasti biru. Atau nangisnya ya, kemudian kenapa? Karena dingin kan? Sama, bayi juga sama. Ya, kalau mau tanya silakan langsung ya. Begitu bayi nangis, lihat kulit, kemudian langsung diletakkan di dada itu. Kamu bersihkan bagian perut, kepala, tangan, telapak nggak boleh, kaki juga sama, telapak kaki nggak boleh. Kalau sudah selesai, balikan di dada itu. Oke, sampai sini. Ini kita lihat dulu refleksnya. Ya kan, kita nggak dulu langsung pemeriksaan fisik ya. Kapan pemeriksaan fisik? 2 jam setelah ini. 2 jam setelah kelahiran. Lebih baik pada saat 6 jam setelah lahir. Ya, lebih baik seperti itu. Tetapi ada yang mengatakan pokoknya kalau sudah IMD dan sudah maksimal dilakukan IMD, silakan saja. Yang penting dia IMD. Nah, di IMD sama seperti yang saya pernah jelaskan di Zoom ya waktu itu ya. Pada saat bayi diletakkan di dada ibunya, dia akan merangkak, ya kan? Dia akan gerak-gerak tangannya. Itu Anda sudah bisa melakukan penilaian yang ketiga. Kan penilaian bayi baru lahir ada 3. Menangis kuat, warna kulit bayi merah maksudnya, dan tonus otot aktif. Jadi kaki tangannya dia akan gerak-gerak. Ya, itu tiga penilaian pertama. Kemudian matanya dia akan mulai terbuka. Setelah dia siap, dia akan melakukan apa itu? Yang refleks merangkak itu apa? Masih ingat? Merangkak. Saya cicak. Ayo, yang presentasi siapa kemarin? Ini refleks bau. Bauan. Bauer. Ya, merangkak. Ya, refleks merangkak. Pada saat di IMD dia akan merangkak. Kamu sudah punya penilaian yang keempat. Merangkak. Refleks pertama merangkak. Ya kan? Dia merangkak dari perutnya naik. Kemudian apa yang terjadi di situ? Rutin. Rutin. Ke kanan atau ke kiri. Itu namanya rutin. Sudah penilaian refleks kedua. Rutin, mencari puting. Begitu nempel atau dia memilih ke kanan,
Dia mencari puting, udah nangkep puting, shaking. Lihat, makanya jangan cuma sekedar oh dia udah busuk. Dilihat, ngenyotnya bagus nih, ngisepnya bagus nih. Bayi prematur dia nggak akan bisa seperti itu. Ya. Jadi kalau bayi prematur diletakkan begini, 1 jam belum tentu dia bergerak. Bayi prematur maksudnya kan dia masih muda, masih kecil, nggak terlalu paham, nggak terlalu lincah. Jadi kemungkinan 1 jam dia masih begini. Makanya kenapa pemeriksaan fisik baiknya dilakukan 6 jam setelah dia lahir. Ya. Tapi kalau di rumah sakit biasanya karena mungkin pasiennya banyak, dia dilakukan di awal. Ya. Oke. Kalau bidan praktek mandiri mah nggak usah. Ya. Kalau Anda punya BPM, punya klinik sendiri nggak usah. Sian deh. Ya. Kemudian sudah shaking, sudah ngisap yang bagus, lihat daya nolongnya. Lock. Ya, dilihat. Berarti dia ada refleks apa? Swallowing. Refleks ini dia akan menghilang dengan sendirinya. Artinya tidak lagi dikatakan rotting, tidak lagi dikatakan shaking, tidak ada lagi dikatakan swallowing. Kalau sudah semakin besar, seperti Anda minum teh manis atau aqua, itu refleks swallowing, betul refleks swallowing, tapi bukan dijadikan penilaian. Iya kan? Ya, kalau bayi ini kan baru. Ini kita memastikan dia bagus nggak nih kalau dikasih minum, dikasih makan setelah tidak adanya plasenta kan gitu. Ya, kalau dulu mungkin ada yang plasenta dia nggak perlu khawatir. Ya, lanjut. Setelah dia swallowing selesai 1 jam, dia ngenyot, nelen segala macam. Sampai dia tidur 1 jam selesai minimal 1 jam, ambil. Taruhlah sudah sekitar kurang lebih 6 jam. Kenapa harus 6 jam? Adaptasi suhunya dia sudah bagus. Letakkan di meja datar, jangan yang monoyor. Atau monoyor membes ya, karena kamu bayinya 1 juga dia posisi nggak akan enak, kamu periksa juga nggak akan nyaman. Ya, jadi posisinya di meja periksa ataupun di bed yang memang untuk periksa bayi. Ya, kemudian ini ibu buka dulu. Kalau ada yang mau tanya langsung interupsi. Nggak pakai baju. Oke. Yang pertama dilakukan pemeriksaan apa? Kalau yang dikatakan antropometri apa? Ini maksud dengan antropometri. Metri, pengukuran. Berarti kita mulai dari mana? Berat badan. Bawa bayinya timbang. Kalau apa buligir? Jadi saya otaknya lagi buligir. Kalau telanjang, buligir itu telanjang. Kalau kondisinya telanjang, Anda harus cek. Ya, nggak boleh TikTok dulu, hati-hati ya. Beberapa tahun yang lalu itu pernah ada kasus ya, bidan TikTok dengan pasien bayinya mati. Kelamaan. Itu pernah ada tuh beberapa 1 tahun yang lalu apa pernah video. Hati-hati, nggak boleh dipakai main ya. Oke. Timbang berat badannya, kalau berat badan normal berapa? 2.500 sampai 4.000. Kalau kurang dari 2.500 berarti bukan prematur. Prematur itu patokannya usia minggu, usia kehamilannya, ya. Kalau bayinya lahir kurang dari 37 minggu, artinya dia baru umur 36 minggu, berarti dia Tapi kalau berat badan yang dijadikan acuan, maka dia tergolong menjadi BBL. Kalau dia di atas 4.000, makrosomia atau berat badan lebih tinggi. ada? Enggak. Enggak ada istilah gitu. Kalau rendah, kalau di bawah 2.500 berarti BBLR rendah. Kalau di atas 4.000 bayi berat badan lahir tinggi. Enggak gitu. Ya, makrosomia atau baby giant atau giant baby. Besar. Raksasa. Ya. Raksasa. Oke.
Lanjut, sudah ditimbang berat badannya, Anda lakukan pengukuran. Oh, meternya di sana ya. Lakukan pengukuran. Pengukuran bayi tidak bisa digunakan menggunakan papan. Ada yang papan? Kita pernah lihat? Papan ukur yang kayak ada penggaris gitu? Nggak bisa. Kalau saya kurang setuju menggunakan papan itu karena itu tidak fleksibel. Sedangkan bayi, dia kan kakinya juga masih nekuk ke atas. Nggak kayak bayi usia 3-4 bulan yang udah bisa dilonjorin. Bayi baru lahir pasti begini. Dia begini posisi. Nekuk. Tangannya begini, kakinya begini. Ya kan? Nah, Anda pakai Matlin. Matlin, ini posisinya begini nih. Nih. Pokoknya dia nekuk ke atas, ya. Jadi, Anda ambil belakang. Anda ambil belakang. Ukur Matlin, ambil dari puncak kepala, ya. Tengah. Pasang, luruskan kakinya. Kelihatan? Ambilnya dari belakang, dari punggung belakang. Ya. Matlin, pita Matlin Anda pasang dari ujung kepala, puncak kepalanya, tarik ke punggung, dipancang, baru ke kaki. Jadi nggak bisa langsung set, nggak bisa. Ya, dari punggung ke kaki, karena kakinya dia melengkung ke atas. Jadi Anda luruskan pelan-pelan. Tarik, pita Matlin sampai dengan tumit. Paham? Pengukuran tinggi badan atau panjang badan. Baik, sampai sini sudah selesai. Baru lanjut ke pemeriksaan kepala. Ya, pemeriksaan kepala. Lingkar kepala. Jangan begini. Ada Matlin nggak di sana? Atau di mana ya? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting Anda bisa membayangkan aja. Ya, oke ya. Nah, ini Matlin. Kalau pakai ini enak. Pengukuran Matlin kan ada kepala, ada dada, ya kan? Ada perut, ya. Jadi jangan ditempelin di sini, gitu, nggak boleh, ya. Jadi Anda miringkan dulu pasiennya, miring, ya, seperti ini. Jadi nggak harus selalu di tengah ya, yang seperti ini ya. Yang penting Anda sesuai ini berapa senti. Oh, 32 senti. Normalnya berapa senti? 30,5. 33 sampai 35. Kalau dia lebih dari 35, lihat dulu berat badannya. Kalau berat badannya besar, ya. Nah, kenapa pada saat bayi baru lahir ini harus diukur kepala? Karena kita khawatir adanya indikasi hidrosefalus. Jadi pada saat pemeriksaan 1 minggu kemudian ataupun 1 bulan kemudian, periksa lingkar kepala. Balita, kenapa terus diperiksa lingkar kepala? Karena khawatir ada hidrosefalus, ya. Kemudian setelah itu selesaikan dulu ukur-ukurnya. Dada juga sama, ya. Kalau dada ini bayinya. Dada, ingat patokannya apa kalau dada? Puting. Berarti kita harus berada di atas puting. Ya, kalau Anda periksa dada Anda, kan kalau lagi tidur nggak mungkin putingnya di atas. Ya, berapa lingkar dada bayi?
itu udah harus hafal. Nanti keluar UAS. Lingkar perut juga sama. Ya, ukur kepala, dada, perut. Cukup, selesai pengukuran metrik ataupun pengukuran antropometrik. Sudah. Setelah itu selesai baru kita periksa mulai dari kepala. Hati-hati kalau pada saat bayi ini telanjang, Anda harus benar-benar ditutup. Jadi kalau pada saat pengukuran kepala, ya kepalanya saja yang dibuka. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kalau misalkan dadanya yang sedang diukur, kepalanya ditutup, dadanya yang dibuka. Nah, iya, tukeran lah. Ya, biar tetap hangat. Pokoknya jaga semaksimal mungkin supaya bayi tidak impoten. Ya, perut juga begitu. Kalau kita sedang mengukur perut, ya dadanya ditutup, perutnya saja yang dibuka. Sama halnya pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik pada ibu hamil, ibu dewasa. Privasinya dijaga. Ya. Oke, selesai sampai situ. Karena kita mau periksa kepala. Apa yang diperiksa di kepala? Ukuran simetris. Tadi ukuran udah. Kita pegang ya, kepala ya. Ada benjolan, udah. Benjolan artinya maksudnya adalah kaput atau hematom. Lihat, pegang saja. Ya, kepala bayi itu enak. Ya, apalagi kalau dia seksual. Bulat, enak. Kalau yang melahirkan secara normal itu biasanya ada yang beraturan kepalanya. Ya, ada yang nonjol sini, ada yang proses betul. Ya, jadi diperiksa kepalanya ada kaput atau enggak, ada hematom atau enggak, membedakannya sudah bisa ya? Sudah bisa. Ada yang belum bisa. Apa bedanya kaput dengan hematom? Kalau kaput itu darah, kalau hematom darah. Terus Kalau kaput tidak ada batasan. batasan. Kalau hematom ada. Oke. Kalau hematom ada batasan, pinter ya. Jadi suka ada kanan ya kanan saja, kiri saja, depan saja, belakang aja. Kalau kaput hampir semuanya nggak beraturan. Ya. Oke, dilihat kepalanya atau diraba kepalanya ada kaput atau tidak, ada hematom atau tidak. Kalau tidak ada, tuliskan tidak ada. Kemudian lanjut kepada mata. Sama prinsipnya. Mata juga diperiksa ya. Matanya diperiksa. Kalau di daftar tilik ada yang katanya strabismus. Strabismus itu apa? Mata jereng. Jereng. Bayi baru lahir rata-rata semuanya jereng. Karena memang otot matanya belum baik, belum berfungsi. Jadi pasti matanya kalau kamu kasih pen light ke kanan ke kiri, dia nggak akan bisa mengikuti karena belum stabil, ya belum bisa melihat. Jadi kalau menurut saya pemeriksaan penglihatan di bayi itu belum memberikan hasil yang baik, gitu ya. Paling cuma sekedar fungsi daripada pupil saja, pupilnya mengecil atau membesar pada saat ada sinar, gitu ya. Baik. Kemudian raba adanya hematom ataupun adanya adanya bengkak ataupun udim pada bagian mata. Sama proses pemeriksaannya adalah menggunakan ibu jari ya, dari dalam keluar. Jangan ditekan. Kalau ditekan pasti sakit. Diraba saja. Yang diraba bukan bagian matanya tapi kelopak matanya. Ya. Diraba dari dalam keluar. Kemudian lihat di bagian matanya ada semacam, sebelum diraba ya, ada semacam penumpukan kotoran, atau misalkan pada bayi yang lahir dari ibu gonore ataupun sifilis, penyakit seks menular seks ya. Ibu yang dari bayi yang lahir dari ibu yang gonore atau sifilis biasanya ininya bermasalah matanya, numpuk kotoran ataupun memang terjadi iritasi ataupun infeksi. Ya, dibersihkan dulu. Cara bersihkannya sama, dari dalam keluar, nggak boleh kucek nggak boleh. Pakai kapas misalkan, nggak boleh. Ya, kasih langsung salep ya, salep tetrasikline ataupun apa itu di situ ya. Kalau nggak salah tetra ya. Dikasih salep ya. Dari dalam keluar dua-duanya. Salep mata.
Kemudian masuk kepada hidung, sama prosesinya sama seperti orang dewasa. Hidungnya ditekan menggunakan jari kita. Boleh pakai telunjuk, boleh pakai jempol, yang nyaman saja sesuai dengan ukuran si hidung bayi. Ya. Kalau hidung dewasa pakai jempol juga nggak jadi masalah, gitu ya. Kalau hidungnya bayi pakai jempol nutupin nanti. Ya. Kemudian lihat mulut, ya. Mulut, apa yang dilihat di mulut bayi? Warna bibir. Warna, terus apa lagi? Jangan lupa lah tuh mulut, masuk mulut. Apa? Yang kayak sumbing, ada nggak bibir sumbing? Labios skisis-nya. Dilihat bibirnya, ada labios skisis apa enggak? Warnanya pucat apa enggak? Terus kemudian dibuka mulutnya, ya, dibuka, sorotin pakai lampu. Kalau misalkan pen light maksud saya, kalau misalkan terkesan gelap atau tidak kelihatan, lihat palatoknya, ya, lihat palatumnya, ada celah apa enggak, bolong enggak, ya. Nah itu kan yang kadang suka nggak kelihatan, ya. Kemudian lanjut ke bagian telinga, kanan kiri simetris enggak, lingkar daun telinganya sudah terbuka atau enggak. Pada bayi prematur daun telinganya dia tertutup, ingat ya, pada prematur daun telinganya tertutup. Lubangnya berfungsi atau enggak, ada lubangnya enggak. Kalau berfungsi kita nggak bisa lihat itu berfungsi enggak, karena harus periksa lebih lanjut, ya. Ada lubangnya enggak, kalau ada oke. Kemudian lanjut kepada leher. Pemeriksaan lehernya sama, ada pembesaran kelenjar atau enggak. Kalau enggak ada, lengkap baik. Sama kan? Sama orang dewasa? Sama. Ya, nggak periksa rambut ya di kepala bayi ya, karena kalau bayi nggak dilihat warna rambut, hanya sekedar bentuk biasanya. Kemudian lanjut kepada dada. Tadi ukuran dada sudah ada, ya. Ibu mau nanya, biasanya tuh kalau bayi itu di bagian hidungnya dia ada bintik-bintik gitu Bu, kayak itu apa ya, kayak biang keringat, tapi kan baru lahir mana nggak kayak nggak ada biang keringat, itu apa ya? Itu kelenjar keringat yang belum tertutup, ya. Nanti kalau dia cuacanya sudah baik, suhunya sudah stabil, dia akan tertutup sendirinya dengan sendirinya. Hilang sendiri. Hilang sendiri. Makanya biasanya kalau bayi itu dia tidak bersih, ya, hygiene-nya kurang, kemudian cuacanya panas, dia banyak lebih cepat muncul bintik-bintik itu. Ya kan, kayak biang keringat begitu kan? Nah, ya, kelenjar keringat yang belum tertutup dengan baik. Ya. Oke. Ada yang lain? Ibu mau nanya, kan waktu itu ponakan saya kan lahir ya, tapi matanya itu pas lahir tuh kuning gitu, itu bawaan dari si ibunya karena kena penyakit yang seksual itu atau gimana? Kuning gimana? Kuning kayak apa ya? Kayak pokoknya dia kuning aja gitu. Seleranya. Seleranya. Seleranya kuning. Baru lahir banget. Baru lahir banget. Memang biasanya kalau selera bayi memang belum. Saya tadi bilang kalau mata itu belum maksimal dilakukan pemeriksaan. Karena seleranya juga dia masih bawaan lahir. Kadang pengaruh dari mekonium atau cairan ketuban saat dia ada di dalam rahim. Karena kan si bayi melek nggak merem, melek dia, melek, buka mulut, tutup, kicep gitu ya. Itu bayi begitu. Pup juga sama, pop, buka, tutup, pipis juga sama kayak kita, cuman dia alamnya alam rahim. Nah, kemungkinan besar itu ada efek kesana. Yang pertama, kedua, bisa jadi memang dia terinfeksi dari penyakit ibunya, seperti misalkan hepatitis. Nah, hepatitis, ya penyakit hati misalkan ya. Nah, itu bisa pada bayi turun dikasihkannya dengan selera warna kuning. Tapi sekali lagi itu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nggak bisa dikatakan bahwa oh ya ini dari hepatitis ibunya misalkan, nggak bisa. Harus pemeriksaan lagi. Ya.
Kalau mau 1 bulan biasanya, 1 bulan setelah dia lahir lihat seleranya begitu. Kalau masih begitu periksa. Itu kalau bayi baru lahir dikasih apa? Bunga bangun bunga apa ya? Bunga bangun. Apa sih itu? kayak Ya, coba. Kembang telon. ya, memang kembang telon yang warna ungu ya. Hmm. Kalau secara sekarang penelitian memang ada manfaat di sana. Iya. Kalau bayi, manfaatnya ke bayi mungkin mereka membudidaya, tapi membudayakan seperti itu kemungkinan memang ada ada tingkat keberhasilan perubahan maksudnya. Tetapi hati-hati karena bayinya kan baru lahir, kita nggak tahu fungsi mana yang berperan aktif atau mungkin memang keseluruhan mata atau penglihatan ini nggak aktif. Hati-hati, jangan langsung. Saran saya, jadi tidak direkomendasikan pada bayi yang memang belum kelihatan fungsi dari penglihatan. Jadi pas belum jatuh Ya, saran saya begitu. Karena nanti seiring dengan berjalannya usia bayinya, dia akan melihat atau memunculkan warna skleranya dia sendiri. Begitu juga dengan warna bola matanya. Ibunya boleh bola matanya mungkin hitam, anaknya belum tentu hitam. Ya, jadi saran saya seperti itu. Karena kita nggak tahu efek ataupun dampak pada bayi baru lahir itu seperti apa. Kalau untuk orang dewasa 5 bulan atau 6 bulan ke atas baru mungkin. boleh. Tapi kan itu perih. Oh iya sih. Masukin air gitu ya. Iya perih. Sekarang ada si tepisnya kan itu ada obat yang dari bunga telur. Oke. Lanjut. Sekarang lanjut ke dada. Sudah pernah mendengar jantung bunyinya seperti apa? Suara motor. Iya, soalnya Itu kayak bisa saya tuh. tuh kayak kurang berfungsi, jadi bisa dengar gitu langsung dari atas. Gimana? Suaranya tuh kedengeran dari di kuping ini, sekarang juga kedengeran. Oke. Kalau kamu pernah mendengar itu suara jantung kamu, sekarang bunyinya gimana? Nggak apa-apa. Ini berarti kan memang ada bunyi jantung yang berbeda. Pernah dengar bunyi jantung orang lain? Belum. PR, kalau kamu belum, PR, dengarkan jantung temennya. Dengerin, sama nggak dengan jantung kamu? Ya, nanti kamu bisa tahu sendiri kok jantung gue bunyinya beda. Ada apa nih dengan jantung gue, gitu kan ya? Ini yang normal jantung gue apa jantung lo gitu. Nah, jadi nggak apa-apa, perbedaan itu kan unik ya. Silahkan. Dan memang secara teori itu ada bermacam-macam. Jadi ada yang bunyinya duk, luk, duk, gitu ya. Bunyinya kan kenceng, duk, 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 gitu kan. Nah, ada yang bunyinya kayak tadi, seng, 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 kayak bunyi jantung bayi yang hanya terdengar di usus. Ya, kayak bising usus. Ada yang bunyinya seperti tato kuda. Siapa yang sudah pernah dengar? Iya. Bentuknya suaranya aku tahu nggak? Tato kuda, bunyinya cepat. Ya, cepat, kedepannya cepat. Ya. Kemudian ada yang tadi yang kayak bunyi desiran itu, ya, desiran yang kayak bunyi kamu siapa namanya? Naswa, kayak naswa. Ya, mungkin ada yang bunyinya berbeda seperti misalkan desiran pasir. Kalau ada yang pernah ke Bromo atau apa gitu ya, kalau kita ke pantai suka ada ser gitu ya. Nah, ada di jeda-jeda bunyi jantung tuh ada bunyi sernya, itu pun ada. Jadi silahkan teman-teman dilihat ataupun dicari tahu bunyi normal itu yang seperti apa. Kalau bunyi jantung yang ada desiran itu apa namanya, normal atau tidak, PR.
Nah kalau dikasih tahu sekarang pasti nggak akan tahu deh. Ya, bayi pun sama. Periksa jantungnya, denyut jantungnya berapa banyak? Denyut jantung normal berapa? Oke, berarti masih sama dengan janin, saat dia janin. Ya, nanti dia beriringan dengan usianya, bertambah usia, bertambah rendah juga jantung. Baik, itu jantung. Ya, kalau nafas berapa jumlah nafas normal untuk bayi? 40 sampai 60. 40 sampai 60. Parunya juga didengarkan, ya. Ada tarikan berbunyi enggak? Kamu kedengeran enggak nafas itunya, parunya? Cuma jantung doang? Jantung. Ya mungkin memang ada kasus-kasus seperti itu, ya. Oke. Sering bengkak enggak kamu? Kakinya? Iya, bengkak. Ya berarti memang ada kecenderungan indikasi ya, ada penyakit jantung nggak? Enggak sih, dari keluarga nggak ada. Nggak ada kamunya? Kamu cek tahu? Cek. Ya. Diabetes. Ya, nggak apa-apa. Nanti di itu di apa namanya, nggak apa-apa dicek juga, nggak jadi masalah. MCU kan BPJS ada MCU ya. Jadi kalau nggak ada BPJS lumayan MCU. Tuh MCU nggak? Bisa cek. Kalau punya biasanya kalau ada yang gangguan jantung, ya gangguan jantung biasanya dia udinnya dari bagian perut ke atas, mukanya bengkak, tangannya bengkak, jadi udin, ya. Kemudian yang terketara itu adalah di bagian matanya bengkak, udin. Makanya kenapa kalau pada saat pemeriksaan mata kita tekan, itu maksudnya ada bengkak nggak, ada udin nggak? Iya, kalau ada udin berarti khawatir indikasi adanya penyakit jantung, jadi dilihat di sana. Ya, kalau dia sering bengkaknya di kaki, bagian perut ke bawah, indikasinya adalah gangguan pada fungsi ginjal. Ya, gimana? Saya mau tanya, Bu, Izin ke toilet. Ya, gimana? jadi kalau kena penyakit jantung karena kelebihan enzim itu bagaimana? Penyakit Jantung kelebihan enzim. karena kelebihan enzim. Iya, soalnya baru kemarin ayah aku kan kena jantung. Awalnya emang keluhannya cuma panas doang gitu, tapi soal pernapasan sama kalau bicara biasa aja. Tapi pas didiagnosis ada kelebihan enzim, jelasnya gimana? Wah, itu makanya di luar konteks ini ya, di luar konteks pempis ya. Penyakit-penyakit yang seperti itu kan harus apalagi kalau usianya sudah usia di atas 40-50 tahun ya, itu banyak faktor. Pokoknya ini gini, kalau usia sudah semakin tinggi, usia perempuan itu kenapa usia reproduksi baik itu sehat itu sampai usia 35. Karena dia kalau sudah di atas 35, satu, dorongan syahwat untuk seksualitasnya kurang. Kalikan perempuan. Di atas 35 tahun dorongan seksualitas perempuan itu berkurang. Libidonya sudah mulai berkurang. Laki-laki lagi ngejehna, lagi naik. Perempuan udah mulai turun. Nggak turun langsung, tapi dia udah mulai landai. Ya. Jadi pada usia 40 tahun, laki-laki sedang ada di puncak, perempuan sedang ada di start. Sedang ada berada di sini. Kalau dia lagi ada di atas, kemudian turun, nah setara, lagi mulai stabil. Ya, harusnya kan nyimbangin. Nah, pada usia di atas 50 tahun, perempuan dan laki-laki dia sudah mengalami gangguan organ karena organnya sudah juga tua. Organnya sudah tua juga kan? Kalau kita usia 50 tahun, berarti organ juga usia 50 tahun. Kipas angin kalau udah kelamaan, kipas angin itu kan ibarat kayak paru-paru kita ya. Kalau kipas angin aja kayak gini nih, tuh ada kotoran. Bagaimana Anda membayangkan paru-paru kita 50 tahun? Bagaimana Anda membayangkan jantung kita yang sudah bekerja 50 tahun dengan baik? Masih akan berkurang. Ya, satu, secara fisiologis fungsinya akan berkurang. Ya, itu harus dipahami. Kedua, pada saat jantung itu dia nggak bisa bekerja sendiri.
karena kan siklus darah. Dia bekerja, ada ginjal, ada paru-paru, benar nggak? Enzimnya ini bukan dari jantungnya, enzimnya dari ginjalnya. Makanya kenapa orang yang sakit jantung biasanya ginjalnya trouble, enzim ginjalnya yang bermasalah, gitu ya. Saya nggak tahu apa permasalahan awalnya seperti apa, karena memang makanya kenapa kalau orang udah tua itu sering disebutnya komplikasi, karena dia nggak berdiri sendiri, gitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya tanyanya sama teman-teman perawat itu atau fisiologi motornya, bingung saya ngejelasinnya ya. Tapi yang jelas seperti itu ya, karena bapak saya juga begitu. Awalnya fine aja, dari muda nggak pernah ada jantung, nggak pernah ada hipertensi, nggak pernah ada ginjal, bahkan beliau sangat aktif, minum itu nggak kurang dari 2 liter gitu. Ternyata pas begitu di akhir usianya gitu ya, banyak diagnosis. Oh ini enzimnya ketinggian, kelebihan. Oh ini jantungnya udim. Oh ini begini. Wah udah. Saya bilang ya udahlah, emang fisiologinya begitu. Kita tinggal memaksimalkan sisa-sisanya saja. Ya itu fisiologinya seperti itu. Namanya kita punya deadline ya. Kita udah punya deadline usia. Nggak tahu kapan deadline. Ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Ya, jadi ke situ deh ya. Sampai mana tadi? Sampai paru-paru ya. Oke, pernafasan. Lanjut kepada habis dada, perut. Nah, saya katakan tadi di bayi ada kondisi istimewa, yaitu dia punya tali pusat. Lihat tali pusatnya, karena pada saat bayi ini dia di IMD, nggak mungkin tali pusatnya masih menggantung klem, pasti sudah diikat atau dijepit pakai klem, pakai umbilical klem ya, yang suka ada di rumah sakit itu yang warna biru-biru gitu ya, di klem. Dilihat, apa yang dilihat Bu dari situ? Perdarahan enggak? Kalau kita masih menggunakan tali kasur atau benang kasur, lihat benangnya kuat nggak ikatannya, perdarahan nggak di situ. Kenapa? Karena kalau dia perdarahan, rembes darahnya, bisa dia mengakibatkan apa? Infeksi. Karena sumber penyakit, beternaknya bakteri-bakteri itu kan dari darah, ya. Jadi jangan sampai, pastikan si umbilikalnya ini betul-betul kering, tidak ada darah, tidak basah. Gimana Bu cara perawatannya? Cukup saja dibersihkan. Sekarang masih pakai kasa nggak? Tidak dipakai kasa, kecuali kalau lingkungan rumahnya kotor, kalau lingkungan rumahnya lembab, pakai itu ya. Jadi boleh kita mengikuti teori mengatakan, sekarang perawatan tali pusat terbuka saja, tidak menggunakan kasa, tidak ditutup lagi kasa. Boleh, nggak apa-apa, asal higienitasnya baik. Kalau lingkungan rumahnya kotor, seperti misalkan rumah yang ada di kayak di mana itu wilayah kota ya, kota Jakarta tuh apa bahasanya, kota, nah, pokoknya gang kecil gitu, yang kumuh-kumuh gitu, ya kan, yang kumuh-kumuh gitu, yang kadang solokan airnya hitam atau banyak nyamuk segala macam, pokoknya kumuh lah, kalau saya bilang kumuh ya. Itu hati-hati, jangan diterbukakan, bungkuslah pakai kasa steril, gitu ya. Baik, itu ya. Jadi dilihat, diperiksa itu tali pusatnya. Kemudian lanjut kepada perkusi, ketuk perutnya, ya, ketuk. Ada bunyi apa istilahnya, kembung, ya, kembung nggak? Ya, ketuk saja. Jadi yang diketuk tangan kita, cuman biasanya dia mantul, ya, kalau memang dia kembung. Kemudian beralih kepada anogenital. Kemarin ada pemeriksaan anogenital, ya. Kalau misalkan kan banyak tuh ya bayi baru lahir terus kayak ada tanda lahirnya gitu di bagian perut, kan itu nggak bakalan hilang kan sampai Ya enggak lah kalau tanda lahir, kecuali kalau kamu biasanya operasi. ada Bu, kayak di pantat sama di sini sampai gede nggak hilang. Ya iya, nggak
itu bu yang kayak apa sih biru-biru gitu ya? Iya, itu penyebabnya Enggak bukan biru kayak biru ya di mata gitu kan ada biru yang hijau bagian penyebabnya ada di semua dari makan dari olive. itu mah investasi nggak paham ya kalau itu ya, cuma memang rata-rata orang ada semuanya ada kalau semua yang mungkin itu membedakan saya nggak berani bicara itu ya. Yang jelas secara fungsi dia mengganggu ke fungsi yang organ-organ lain tidak ada. Kemudian terkait dengan apa namanya itu kenapa kok yang ini tanda lahirnya kecil, yang ini tanda lahirnya gede, kok yang ini tanda lahirnya di sini, yang ini di sini, kan suka ada ya, ada yang sampai sini gitu, makanya dibilangnya tompel bukan tanda lahir gitu. Karena warnanya hitam, makanya disebutnya tompel, padahal warna lahir ataupun tanda lahir itu macam-macam warnanya, ada yang coklat, ada yang merah, ada yang hitam, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya saya nggak bisa mengatakan dari mana asalnya gitu ya, karena ya baru maksudnya ya tidak pernah disinggung juga secara teori. Mungkin nanti saya coba cari tahu ya kenapa bisa begitu. Biasanya kenapa ya? Bisa ada yang hari ini. Iya. Saya punya anak kedua saya, kebetulan dia lahir sungsang. Kakinya di telapak kakinya, jadi pas ini kaki ini tungkai kaki, jadi di telapak sini di punggung kaki dia ada besar, hampir memenuhi punggung kakinya anak saya. Jadi warnanya merah awalnya. Nah, karena dia sungsang dia begini pas begitu lahir. Nah, saya tanya, dok ini apa ya dok? Saya bilang ini tanda lahir atau apa? Saya katakan gitu, takutnya ada lebam gitu ya, takutnya kulitnya lebam. Oh ini nanti juga hilang katanya. Tapi lambat laun dia jadi menghitam. Bahkan sampai sekarang saya suka meledeki, ini kamu nginjek tai apa sih sampai nggak bisa lepas? Karena menutupi hampir semua punggung kakinya. Akhirnya itu jadi tanda lahirnya dia. Dan dia satu-satunya yang paling besar. Kalau yang lain pada kecil-kecil gitu ya, cuman sekedar di sini gitu ya. Ada yang di punggung, gitu, macam-macam. Nanti kita coba cari tahu. Saya cari tahu lah. Baru keenggahan. Ya. Oke, lanjut. Anogenital. Kemarin masih ingat kalau pemeriksaan anogenital apa yang diperiksa? Lubangnya enggak Lubang apa? Lubang vagina. Gimana cara memastikan lubang vagina? Ini bayi nih. Gimana caranya? Hah? Boleh dia apa? gitu. Dilihat dibuka. Dilebarin. Kalau mau dilihat labianya apa mau dilihat vaginanya? Kita nggak usah ngelihat vagina ya, nanti dicolok kesian. Jadi lihat pulpanya saja, labianya saja. Anda bayinya nih, Anda letakkan, kemudian Anda jungkirkan ke atas, kakinya diangkat ke atas supaya terbuka, gitu ya, terbuka. Atau kalau memang tidak bisa ya Anda jebeukan aja begini. Ya, gimana caranya? Terserah, kan dia masih lentur ya. Buka, diraba. Seperti kita melakukan pemeriksaan pada ibu, bukan ibu hamil, ya oke lah, pada ibu hamil mau melakukan pemeriksaan PT ataupun pemeriksaan vagina pada ibu, vagina, pemeriksaan ya diraba, dilihat dulu, jangan dulu diraba ya, dilihat dulu. Apa yang dilihat? Labianya kenapa? Ada enggak? Simetris. Terus apa lagi? Warnanya. Kalau bayi baru lahir warnanya oke lah, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Baru habis ngapain bau? Apa coba? Pengeluaran cairan. Apa lagi? Lubangnya. Ayo gue lubang. Enak-enak kamis.
Miss Bang. Apa? Dilihat apakah labia mayoranya sudah menutupi labia minora. Bedakan antara bayi matur dengan bayi prematur. Dari situ salah satunya Anda bisa mengidentifikasi dia matur atau tidak. Ya. Kemudian dilihat, oh ternyata labia mayoranya sudah menutupi labia minora, sama seperti punya Anda, sudah ditutup, sudah ketutup, rapet. Tapi kalau dia udah kayak bunga teleng, kayak bunga teleng, ya, labia minoranya keluar kayak kue apa itu? Kue ape. Tahu lah kue apa? Kue apa kayak gitu? Ya pokoknya kayak bunga teleng. Kalau Anda pernah lihat bunga yang ungu-ungu ya? Iya. Teleng kan? Pokoknya ya begitulah bahasanya. Yang kalau kita dulu sering dibuang. Ya. Kalau kayak bunga teleng berarti bayinya masih bayi prematur, masih nonjol. Ya. Kalau pulpanya sudah seperti punya Anda, berarti dia matur. Udah tutup ya? Bu, mau nanya kan katanya kalau labia minora itu emang umumnya itu besar apa ya? Kayak gede sebelah emang. Labia mayora gede sebelah. Minora. Oh, minora gede sebelah. Waduh. Jadi kayak Ya nggak apa-apa, mau gede sebelah juga nggak jadi masalah. Kan nanti kan itu dibilangnya simetris enggaknya. Selama tidak ada pembengkakan, tidak ada tanda-tanda peradangan, it's okay. Nanti tidak masalah. Gitu ya. Jadi selama itu tidak ada, it's okay. Dan selama itu tertutup oleh labia mayora, it's okay. Aman. Kecuali kalau sudah dewasa, labia minoranya masih di luar. Paham nggak? Kan harusnya bayi yang sudah matur aja tertutup. Ternyata sudah dewasa juga labia minoranya malah di depan. Nah itu masalah. Kenapa? Karena kan dia barier. kalau yang prematur ketutup nggak Bu nanti kalau Oh iya, tertutup seiring dengan usianya dia kan nanti berkembang, organ-organ juga berkembang. Yang tadinya paru-parunya dia belum berfungsi secara maksimal, pada saat dia sudah berusia lanjut 1 bulan, 2 bulan, ya dia akan menutup ataupun fungsinya akan semakin baik. Jadi nggak usah takut bahwa oh saya bayi prematur nanti jantungnya ya begini-begini aja, enggak. Dia juga akan adaptasi. Ya. Ada lagi? Ada? Ya. satu lagi kan ini ada yang apa pemeriksaannya kalau si bayinya cowok kan umumnya kalau skrotum itu kan 2, terus kalau 1 itu katanya berarti belum turun dari mana? Belum turun dari langit. Soalnya kemarin Kenapa? saya kan nanya misalkan skrotumnya itu ada 1, yang satunya itu gimana kata Skrotum apa? Testis. oh tes Skrotum memang satu. iya ini tesnya terus yang kebetulan katanya yang satunya belum turun. Oke. Belum turun dari mana? Nggak tahu. Iya. Iya, kalau teman-teman lihat bentuk anatomi fisiologi dari skrotum, bukan skrotum, dari alat reproduksi laki-laki, skrotum, ini batang penis ya, kebayang nggak? Kebayang ya? Ini skrotum kan ke bawah nih. Ini ada saluran epididymis, vas deferens, ini kan banyak di situ ya. Nah, kemungkinan memang belum turun dari atas. Jadi skrotum itu kan bukan cuman yang sering kita raba itu bagian bawahnya, tapi bagian atasnya ini itu yang sulit terjangkau karena itu adanya di dalam. Fungsinya testis itu apa? melindungi Melindungi sperma, memproduksi tempat produksinya sperma. Atau kalau testisnya nggak ada 1, berarti apa spermanya? Iya, tidak maksimal. Produksi sperma tidak sempurna, tidak maksimal. Yang mungkin orang lain, kalau kita kan punya 2 ovarium. Bulan Januari ovarium
kanan yang melepaskan. Bulan Februari ovarium kiri yang melepaskan, bergantian terus menerus. Sama testis juga. Kanan kiri. Kalau misalkan dia nggak ada satu, berarti tidak maksimal. Kemungkinan ya itu salah satu bisa menjadi salah satu infertilitas dari si cowok. Ya, salah satu ya, yang lainnya masih banyak. Oke. Belum turun dari mana ya tadi? Dari atas, maksudnya dari bagian atas apa sebutannya itu ya? Saya nggak ini ya. Susah ngejelasinnya ya. Bakal turun Bu. Bakal turun Bu, kemungkinan besar akan turun kalau dia normal. Tapi Ada kasus yang memang tidak ada. Diperiksa rutin, maksudnya rutin. Kan pemeriksaan bayi baru lahir itu kan biasanya 1 bulan, 1 minggu setelah dia lahir diperiksa, 1 bulan setelah lahir dia periksa, 3 bulan setelah dia lahir diperiksa lagi, diperiksa secara kontinu, diperiksa, dipegang si skrotumnya, ditekan-tekan ya, tekan-tekan, dirabas, ya. Kalau misalnya ada kayak penyumbatan saluran kandung ini bisa nggak Bu nurun ke selanjutnya? Sumbatan kandung kami. Iya, tapi dari ayah gitu. Kalau dia kelainannya dari anatominya kemungkinan bisa ya. Kalau misalkan jadi dari kecil tuh kayak nggak terdeteksi gitu loh Bu, apa namanya? Iya ternyata ginjalnya yang satu tuh emang nggak berfungsi dari kecil itu bisa nurun juga. Ya tadi saya katakan kalau sifatnya dia bentuk anatominya sama, kemungkinan dia akan turun. Tapi kalau misalkan hanya sekedar fungsinya, kemungkinan kecil dia akan menurunkan lagi ke anak turunannya. Biasanya kalau fungsi ginjal beda, dia nggak diturunkan umumnya ya. Tapi ada beberapa kasus, contoh misalkan saya nggak tahu kalau ke saluran perkemihan ya, tapi kalau saluran perkemihan itu biasanya kalaupun terhambat dan turun-temurun dia dari anatominya, bentuk anatominya, gennya begitu. Tapi kalau contoh misalkan ginjal normal itu kan kayak kacang merah ya, Iya. bentuknya, jadi kayak gini nah, ya kan, nggak begini nih, nggak kayak mangga. Kalau mangga kan bawahnya ada lengkung gitu, ya, normalnya dia kayak kacang merah biasa. Tetapi ada beberapa individu yang memiliki bentuk fisiologinya dia itu berbeda dengan umumnya. Seperti misalkan bentuk tadi saya katakan bentuk seperti mangga. Jadi bentuk cekungannya dia namper gitu, agak sedikit belok begitu. Harusnya begini, dia jadi begini. Nah, cekungan seperti ini lebih berpotensi untuk terjadinya endapan kristalisasi pada cairan urin. Makanya nantinya ada batu ginjal dan yang lain-lain. Karena dia mengendap, kristalisasinya di sini, mengendap. Gitu kan? Nah, ini anatomi bentuknya. Apakah penyakit batu ginjal itu turunan? Lihat bentuknya dulu. Kalau misalkan bentuk anatominya sama seperti itu, kemungkinan dia akan berulang kepada turunannya. Gitu. Contoh di keluarga saya seperti itu. Bapak saya dari kakek saya, buyut saya bentuk ginjalnya begini. Ya, kemungkinan akan seperti ini anaknya semua. Iya. Makanya kenapa kita selalu air putih ini nggak ketinggalan. Kadang suka kalau kurang sedikit aja udah bibir kayak udah pecah-pecah atau bengkak. Ya, berarti kalau dari anatominya ada kemungkinan. Kalau anatominya ada kemungkinan. Jadi Aisyah itu kan dia ini ya Bu, maksudnya Aisyah itu kan bukan dari dokter rumah sakit itu, kayak pakai dukun gitu. Terus ternyata dari kecil emang ginjal yang satunya tuh nggak berfungsi, kayak ada gangguan gitu, tapi nggak pernah ketahuan. Jadi baru ketahuannya tuh kemarin pas bulan puasa. Jadi itu ada kemungkinan ini turunan. Saya nggak bisa menjelaskan apakah itu ada keturunan atau enggak ya, karena kan faktornya banyak ya. Ketidakberfungsian dari ginjal itu juga banyak, ya kan nggak mungkin ginjal itu ujuk-ujuk dia nggak berfungsi kalau nggak ada penyebabnya, ya kan. Apakah pernah dia terjadi trauma
ataukah pernah dia mengkonsumsi obat yang memang sifatnya dia akan mengganggu filterisasi atau kinerja ginjal yang jauh lebih berat, saya nggak tahu. Jadi memang harus benar-benar diobservasi dulu, diketahui dulu apakah memang ini dari dari bentuk ginjal itu sendiri. Tapi kalau kaitannya sama apa tadi, gangguan saluran kemih apa? Iya. Penyempitan. Iya, jadi Apa? iya, pokoknya pas dibawa ke rumah sakit itu awalnya terdeteksinya penyumbatan. Terus cuma dipasangin alat itu biar nggak nyumbat. Terus ternyata pas di operasi kedua ginjalnya emang udah nggak ada. Jadi emang dia nggak punya saluran lagi tuh, Bu. Ya berarti itu anatomi. Dikaji lagi apakah nenek moyangnya pernah ada yang kejadian seperti itu, gitu ya. Kayak kembar itu ada sifat genetiknya, ada turun temurun. Jadi nggak semua orang pun bisa lahir bisa hamil kembar. Itu genetik, biasanya dia munculnya pada turunan yang berapa gitu, pada gen yang kromosom yang mana yang akan lahir. Itu udah mainnya gen genetik gitu ya. Ya mudah-mudahan sih memang bukan dari anatomiknya ya, mudah-mudahan sih. Oke lanjut ya. Jadi kalau cowok diraba skrotumnya ya, diraba, jangan malu-malu. Dan bayi ini mah ya. Pegang skrotumnya, raba skrotumnya. Ada nggak testisnya ya, testisnya. Kalau Anda masih nggak tahu yang mana testis, Anda boleh pegang punya adik balita Anda. Yang balita. Kalau nggak ada yang balita, udah levelnya level dewasa ya. Kan diajarin sama Bu Nida lagi. Pendidikan seksual. Ya, Naba punya kucing kan di rumah? Nggak ada, cari kucing liar. Ya, enggak ada bunyi kalau bayi ini. Pokoknya diraba. Ya, diraba. Kalau testisnya sudah turun berarti dia matur, kalau belum turun berarti dia prematur. Oke. Anogenital depan sudah. Belakang. Kalau belakang, tadi saya katakan dia spesial. Kenapa? Karena kita belum tahu fungsi anusnya ini ada enggak. Dia bisa pup apa enggak? Karena kalau nggak bisa pup gawat. Ya, nggak boleh. Observasi 24 jam pertama dia sudah pup atau belum. Observasi. Ya, karena kita cuma sekedar melihat ada lubangnya apa enggak. Jadi bayinya ke atasin kaki. Nanti begitu dikatasin dia biasanya kalau emang berfungsi serot. Biasanya gitu, cerot gitu ya. Karena ini kan ketekuk nih perutnya. Cerot gitu ya. Yang enggak lah, kecuali kalau yang lain-lain, makanya harus pakai APD ya. Kalau dia misalkan tidak keluar kotorannya, observasi 24 jam pertama. 24 jam pertama dia belum pup, rekomendasi rujuk ataupun kolaborasi. Dok, bayi saya yang saya punya pasien bayi baru lahir jam sekian atau hari kemarin jam sekian, ini belum pup dok, mau konsul. Nanti dokter silakan bawa ke sini kita periksa. Gitu ya. Jadi jangan berlarut-larut. Dibilangnya normal saja, ternyata dia cuma lubangnya doang, saluran dari dalam ke lubangnya nggak ada misalkan. Jadi untuk memastikan fungsi itu saluran pembuangan itu berfungsi, maka observasi 24 ya. Nah, kemudian lanjut kepada ekstremitas, karena atas sama bawah kulit. Tadi ada lanugo, spesiosa, sebenarnya itu sekalian kita lihat ya. Begitu kita lihat dari atas sampai bawah itu sebenarnya udah kelihatan. Ya, ada spesiosa. Kemudian diluruskan jari ini ya, kakinya. Simetris enggak? Jangan-jangan gigit sebelah. Simetris apa enggak? Kemudian nih jari-jarinya
lengkap nggak? Ada 5, ada 5, 10, atau ada 5, ada 6, atau ada 7 polidak, atau kakinya ada selaputnya kayak bebek, tindak tili, dilihat ya. Kemudian tangan juga sama, tangan sama. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak ada? Baik, kalau sudah selesai pemeriksaan fisik ini kita tutup lagi. Anda coba, ya, Anda coba bukan gebrak ya, bukan digebrak, bukan, tetapi Anda kepruk saja. Nah, jadi ini sudah selesai pemeriksaan fisik. Anda bungkus lagi bayinya. Pokoknya periksanya pelan-pelan. Kalau bagian kepala ya kita perutnya ditutup, bagian perut ya apa namanya, bagian yang lainnya kita tutup. Ini ditutup. Kita lakukan refleks moro. Bentar dia kegebek. Ya. Itu refleks apa? Moro. Kemudian kalau kita pegang tangannya, dia akan menggenggam. Refleks apa? Refleks apa? Grasping. Grasping. Ya. Grasping. Kemudian pada saat kita melakukan mendirikan pasien bayi, kita diriin, kakinya ada kayak Walking. apa? Stepping. Walking. Jadi kayak orang mau jalan di bulan. Michael Jackson. Ya. Gerakannya kayak Michael Jackson. Jadi ya napak enggak napak enggak. Ya. Kemudian kalau Babinski seperti apa? Kaki. Megar ibu kalau dipegang. Dikit-dikit. Sama seperti Anda juga kan sama ya. Kalau kita pegang dari bawah ke atas, gitu kan ya, gitu. Ya, nah itu. Benar nggak? Iya. Kalau enggak berarti Anda refleksnya kurang. Ya, ya, Babinski. Dan apa lagi? Refleks apa lagi yang belum? Galan gimana? Ya. Itu pada saat kita pemeriksaan ini kan bisa kelihatan ya. Pada saat pemeriksaan punggung ya geli. Ya. Anda kalau sekarang raba teman Anda samping kalau punggungnya. Refleks. Nah, galansnya keluar. Galansnya. Jadi supaya Anda ingat galans itu yang kayak gimana, coba Anda aplikasikan. Jadi dia melengkung, geli ke belakang. Kaki juga sama, diraba telapak kaki. Dia nanti megar sendiri, megar sendiri. Apalagi? Ada pelampasan apa? Tonik. Kalau toniknya kayak gimana? Yang menoleh kan udah kelihatan tadi pas rutin. Berarti sambil sama yang badan tinggi. Yang badannya Apa namanya? Itu bukan refleks, bukan dikatakan penting tidak penting ya, tetapi secara spontan itu sudah kelihatan. Tidak harus diperiksa lagi kan, kalau ngorok kita periksa ya, bug gitu kan ya. Kemudian refleks grasping itu kan kita periksa. Kalau kayak tadi seperti misalkan dia tonic neck, sudah pada saat dia rutin juga sudah kelihatan tonic neck. Iya, itu udah kelihatan. Makanya saya bilang kalau pada saat kita IMD, refleksnya banyak yang bisa kita lihat di sana. Grasping juga sebenarnya pada saat dia sudah mencapai puting baru boleh Anda pegang bayi. Atau biasanya ibunya dia akan pegang-pegang bayinya, kan dia ini sendiri itu bisa kelihatan. Coba tangan ibunya begini-begini, nanti bayinya dipegang, itu udah kelihatan. Jadi bisa. Nah kalau kayak kedip mata udah kelihatan, jadi nggak perlu lagi kamu periksa secara spesifik begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ya. Kan kalau tadi tuh kayak lubang yang ada, terus kan nanti kan dari perut itu dia diginiin. Kalau soalnya kemana saya kan pas bayinya dia tuh lubang anusnya nggak ada, jadi dioperasi tapi punya jadinya lewat perut. Itu sebelah
sebelah mana? Biasanya kalau itu sebelah kiri ya. Iya. Kan apa namanya? Iya sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Ya sebelah kiri karena usus itu beradanya sebelah kiri. Ya kan? Sebelah kiri. Nanti dilihat apakah memang anusnya yang tidak ada atau salurannya yang tidak ada. Nah, kalau salurannya tidak ada berarti kan yang difungsikan adalah salurannya, ya kan? Berarti dibuat salurannya. Nah, untuk mencapai pembuatan kolon dari pembuatan salurannya itu nggak bisa dilakukan pada saat bayi masih bayi. Iya, nggak bisa. Jadi pada saat bayinya sudah mulai besar, baru dilakukan operasi beberapa kali. Jadi suka dibentuk buatan lah, gitu, saluran buatan. Nah untuk menunggu sampai seperti itu, kan si bayi juga harus buang air. Jadi sama dokter dibikin salurannya, gitu, salurannya. Jadi dia pembuangannya keluar menggunakan kantung, ya kan? Apa? Nanti pada saat si bayinya sudah mulai besar dan sudah berhasil dilakukan operasi pembuatan saluran tadi, ya nanti akan berjalan seperti biasa. Cuma memang perawatannya jauh lebih sulit ya. Karena kan keluar dan harus dilakukan pembersihan yang baik. Makanya kenapa kalau orang tua dulu ya, ini mungkin Anda Gen Z bodoh amat gitu ya. Bodoh amat gitu. Sekarang udah gak zaman kayak begitu kali, tahayul kali gitu ya. Tapi jangan seperti itu. Kita kan punya keyakinan ya. Punya keyakinan bahwa selain dunia manusia ada dunia lain ya. Pada saat Anda nanti menikah, pastinya kan ada prosesi hamil, ya kan? Ada prosesi hamil, ada prosesi melahirkan. Kalau kata orang tua dulu, sing apik pada saat kalian hamil. Jangan dikatakan tahayul-tahayul, mitos dan yang lain-lain. Kita nggak bisa bergaining dengan generasi kita, keturunan kita. Jadi lebih baik menuruti saja daripada itu terjadi. Contoh, saya punya teman bidan, dia hamil, bidan desa, ya. Dia hamil pas kebetulan suaminya saat itu belum bekerja, jadi masih pengangguran. Kerjaannya cuma mancing, ya, cuma mancing. Nah satu hari dia lagi hamil muda, istrinya ini, teman saya ini masih muda, usia sekitar 4-5 mingguan, ya, 4-5 minggu. Kemudian 4-5 bulan, ya. Kemudian si suaminya ini sedang mancing, katanya dia mancing itu kan yang diharapkan adalah ikan ya, yang diharapkan ikan. Dia dapat kodok, kataknya lumayan besar saat itu katanya, kan saya nggak lihat, dapat katak. Nah saking dia kesel, sudah mungkin lama kali gitu, nggak tahu gimana si katak ini dibunuh lah, bunuh bak gitu ya, matilah si katak ini. Udah kan, si istrinya masih siang 5 bulan. Begitu lahir, kita nggak tahu menahu, begitu lahir ternyata bayinya tidak punya kepala, tidak punya batok kepala. Kepalanya jadi atas belakangnya punya batok, depannya enggak, jadi lempes kayak kodok. Ya, kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti ini apakah dikatakan mitos? Ada mitos betul, tapi ada kejadian kayak gitu. Ya, hati-hati. Ya, jadi emang harus benar-benar nggak boleh sompral, tapi ya harus benar-benar makan obat yang baik, itu kan, perilaku yang baik, ngomong yang baik, karena ya baik itu ya jadi apa istilahnya, alat diskusinya jadinya baik. Ya. Pokoknya intinya begitu. Kadang kan sekarang mitos biarin aja. Keluar malam-malam maghrib bodo amat lah gitu ya. Kalau dulu pakai silet-siletan, sekarang nggak usah pakai silet, nggak usah pakai baterai. Oke nggak apa-apa, nggak usah pakai begituan. Tapi ya jangan keluar malam-malam gitu ya. Masa orang hamil keluar malam?
ntar bayinya diambil orang. Kalau yang lain ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau perempuan jadi buahin kan dia kan Perempuan nggak dibuahin. tidak dibuahi kan dia menstruasi tuh. Nah kalau misalkan pria itu tidak membuahi itu dia mau dikeluarin di mana? Apa dia mau biasa setiap bulan ngeluarin? Betul. Gimana? Jelasin. Diwakilin. Gimana? Yang gue bertanya. Kan kalau perempuan itu kan sel telurnya kalau nggak ini Bu Kalau tidak dibuahi Iya, dia menstruasi. Kemudian kalau pria tidak membuahi itu spermanya kemana Bu? Apa dia biasanya setiap bulan? kalau perempuan menstruasi. Kalau laki-laki pertanyaan gitu kan maksudnya. Saya mau malah mikirnya kalau perempuan tidak dibuahi dia menstruasi. Oke. Terus kalau laki-laki pertanyaannya salah. Bu, kalau perempuan itu kan di setiap bulan itu dia ada menstruasi. Kalau laki-laki apakah dia masturbasi atau masturbasi ejakulasi setiap bulan atau harus mengeluarkan namanya apakah setiap bulan atau bagaimana? Maksudnya gitu Bu? Bukan, salah. Gitu kan? Ya. Kalau laki-laki ya tergantung laki-lakinya. Kalau laki-lakinya bandel, nggak jelas, dia masturbasi. Kalau dia punya istrinya yang salah kalau dia sampai masturbasi. Oke. Jadi tergantung laki-lakinya ya. Kalau laki-lakinya nggak jelas, dia nakal, dia akan masturbasi. Tapi kalau misalkan laki-lakinya baik, dia tipikal orang yang sehat, tipikal orang yang peduli, dia akan melampiaskannya ke bangsa seperti olahraga. Di olahraga. Jadi kalau ada hasrat kepingin atau itu kan biologis ya. Kalau ada hasrat ingin seksualitas naik lagi, pola naik seksualitasnya naik, libidonya lagi naik, dia bisa lari ke olahraga. Pengeluarannya bisa dia masturbasi atau bisa juga melalui mimpi. Ya, mimpi basah. Tapi mimpi basah ini tidak selalu setiap bulan dia lakukan. Apa maksudnya terjadi? Gitu. Jadi tergantung metabolismenya juga. Kalau misalkan dia mimpi basah bisa saja 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, bisa aja. Misalkan gini, dia lagi jalan-jalan, ngeliat ada cewek cakep gitu kan ya, gila cakep banget dia cewek. Sampai terbawa mimpi basah. Itu dibuat Nggak dibuat-buat. Ya, emang dia alam sadar dia, gitu. Makanya kenapa kalau laki-laki terkadang hasratnya tinggi, tapi begitu dia menikah, justru yang lebih bisa mengaktualisasikan diri pada saat berhubungan seksual adalah perempuan. Ya. Sekarang pasti penasaran ya, nanya ya sama cewek sama cowok. Keluar apa? masturbasi mimpi basah. Hah? Bukan dong, masturbasi mimpi basah. Mimpi basah mah alami, masturbasi mah sendiri. Buat kayak lihat video yang aneh-aneh gitu. Gak apa-apa, saya juga suka nanya gitu. Saya zaman saya masih pacaran sama suami saya suka tanya gini, karena itu pendidikan seksual dan kita kalau nggak tanya sama sama orang asli, misalkan cuma sekedar teori, itu teori gitu kan ya. Tapi kita kalau tanya sama real modelnya, jadi kita bisa lebih paham. Saya tanya baik itu ke ke suami saya yang sekarang jadi suami, dulu masih pacar ya. Kemudian saya juga tanya ke bapak saya gitu ya. Saya selalu tanya gini, seberapa sering kamu melakukan masturbasi? Pertanyaannya seperti itu. Masturbasi? Tahu ya? Nggak jelas. Jadi setiap individu ataupun setiap laki-laki yang ditanya itu pasti jawabannya
nggak jelas. Artinya nggak jelas tuh ada yang nggak tentu ya, kadang ada sekali 1 bulan, ada yang 2 kali 1 bulan, ada yang setiap hari. Ih, kalau yang hipersen kita biasa. Kalau yang dia memang udah punya bakat Ibu, tapi waktu itu ada beritanya katanya gara-gara dia masturbasi terus meninggal. ya bisa jadi. Kurangnya banyak kayak keseringan gitu ya. Ya bisa jadi. Cewek cowok. Dan ada kosong. Ya, bukan nggak kosong juga atuh. Eta mah kita jadi kuat. Contoh gini, pernah lihat di pinggiran jalan suka ada yang menjual obat kuat Viagra, obat kuat. Nah, itu bukan obat kuat ya. Ya, ya, itu kan ilegal. Kan itu ilegal, nggak ada PPOM-nya dan nggak boleh. Pernah ada kasus itu dia perawat ya sampai dia meninggalnya. Jadi perawat itu dia punya istri. Jadi istrinya itu saking dia entah ya atau apakah internal lah, permasalahan internal, apakah dia merasa tidak terpuaskan oleh si suami atau bagaimana, sehingga si istri ini bilang memaksa ataupun membuat si suami ini mengkonsumsi obat tersebut, jadi obat kuat, tahan lama. Jadi awalnya dia 1 jam dia berdiri, ya, ereksi 1 jam.